Zikir yang disebut dengan khatmul khawajakan ataupun sebahagian daripadanya yang merupakan zikirnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir kemarin di antara guru-guru kita, abang dan kita Said Adi Aspandi dan Ustaz Akwal hadir bersama mursyid dunia Tariqah Naqsyabandiyah Aliyah. Artinya kita memiliki sanad yang bersambung melalui beliau sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga zikir kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampunkan Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, dan tidaklah kita berpisah dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa ila arwahil anbiya wal mursalin qadama syarahim ila al salihin wa ila arwahil masyayikhina bi tariqatin naqsyabandiyyatil aliyah. Syai'un lillahi lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية، من كل ما يخالف دين الإسلام، من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقة، من كل ما يخالف المعرفة، من كل ما يخالف العزيمة، من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا من لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه، فلا تخيب رجاءنا يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا Allah. Dari hati kita yang paling dalam. Ya Allah. Sekali lagi. Ya Allah. Oh, betul syarifah. Tadi kembalikan hati kita dalam mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalannya para aulia Allah Subhanahu wa taala dengan
Ghawthuz Zaman. Kita baca Fatihah 3 kali dalam hati atau dengan suara yang pelan. Fatihatul Syarif. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل أجمعين والحمد لله رب العالمين. واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى يا الله. الله 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 الله
Allah, 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 Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kita berzikir dengan menyebut Hu yang maknanya Dia, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu, 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kita menyeru nama Allah Haq, yang artinya maha benar, maha nyata. Dialah yang maha benar, dialah yang maha nyata, yang selainnya syirna. Haq, 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 haq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kita menyeru nama Allah Hayy, dialah yang maha hidup, dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita sebenarnya tidak ada, kita sebenarnya mati, tapi Allah menghidupkan kita, dan Allah nanti akan mematikan kita, dan nanti Allah akan membangkitkan kita kembali dalam kehidupan yang kekal abadi. Hayy, 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 hayy. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah haqq, Allahu Allah haqq, Allahu Allah haqq, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allah hayy ya qayyum, Allah hayy ya qayyum, Allah hayy ya qayyum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma ij'al awwalahu rahmah wa awsatahu ni'mah wa akhirahu takrimatan wa maghfirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa khatayana kullaha. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin.
واهدنا ونجنا من القوم المفسدين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين اللهم انصرنا وانصر المسلمين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير والإجابة الجديد وانصر يا ربنا يا الله إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم احفظهم ya Allah jagakanlah mereka Allahumma sallimhum ya Allah selamatkanlah mereka Allahumma aminhum ya Allah berikanlah keamanan kepada mereka Allahumma antasir bihim ya Allah menangkanlah mereka Allahumma antasir bijaishil muslimin ya Allah menangkanlah kaum muslimin ya Rabbana ya Allah waj'alhumul ghalibin jadikanlah kaum muslimin pasukan kaum muslimin mereka lah yang mendapatkan kemenangan ya Rabbana ya Allah waj'al kuffarul mu'anidin humul maghlubin jadikanlah kaum kafir Zionis yang walim yang takabur itu ya Allah mereka adalah kaum yang terkalahkan Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa a'li kalimatika yawmiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din hancurkanlah musuh-musuhmu ya Rabbana ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil fattahil alim Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليم yang sama-sama kita muliakan khususnya sahabat bait tuan rumah kita tempat kita berkumpul abang muda kita Sayyid Adi Asmandi mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah kabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirat dan terus dibimbing Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan, kita hormati ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ada Ustaz Atwal, ada guru-guru yang hadir, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, menutupi aib-aib kita semua, memberkahi dan melapangkan kehidupan kita, memberikan kesempatan kepada kita agar kita dapat beribadah sebaik-baiknya dan diterima serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat sebuah tambang Jawa, mohon dimaafkan ya kalau salah atau tidak tepat. Ini terkait memanfaatkan kita punya waktu yang lapang, kesempatan yang lapang, tempat yang lapang, maka kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah menggunakan kesempatan ini. Di sini ada orang Jawa nih Bu? Oh ada ya? Ini katanya ada tambang dinisbahkan kepada Sunan Kalijaga. Tapi saya cuma bisa dikit-dikit cuman maknanya pun tanyalah dengan orang Jawa dan beda ya. Lirilir lirilir tandure wes sumilir tadi joro yoro yo
Caangon, caangon, penek no blimbing kuwi, lunyo dan penek no, kanggo sebo, mengko sore. Mumpung gede, mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane. Ujungnya surah ya. Surah uri. Nah, itu ibu yang paham ya. Allah. Jadi di situ tuh saya nggak banyak juga yang paham, cuman ada dikit-dikit yang diajarkan dulu oleh guru saya orang Jawa. Waktu di Sungai Bahar, sudah lama, kurang lebih tahun 90. Ada lama. Jadi yang saya ingat itu ada pengantin anyar. Anyar ini sama dengan bahasa kami, bahasa atau adi, hanyar, pengantin hanyar, pengantin baru. Kemudian ada kata-kata mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane. Mumpung gede rembulane, rembulan masih gede lagi, bulan kita nampak masih terang, alhamdulillah. Mata kita terang, bulan masih bersinar. Mumpung jembar kalangane, halamannya luas gitu ya. Nah, mumpung halaman kita luas, waktu kita banyak, umur kita masih ada, kesempatan masih ada. Gunakan mantap-mantap semangat seperti semangat pengantin baru. Ada tidak pengantin baru sini? Pengantin lama semua ya? Oh, ada, Allah ya. Jadi di sini katanya filosofis kalau dapat beribadah seperti pengantin anyar. Sebab pengantin anyar itu kan semangat, tahan tak tidur semalaman. Dulu abang saya, mohon maaf, Guru Ismail ini memang beliau itu humoris. Kalau saya ini tidak sebenarnya, cuman saya teringat beliau ketika ceramah tentang nasihat perkawinan, salah satu yang ditausiahkannya itu, wahai anak-anakku, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, ketahuilah bahwa kita ada kesempatan berpahala yang sangat besar, yang pahalanya sama dengan bunuh Yahudi, katanya. Nah, ini. Jadi rupanya tidak paham ininya itu, rupanya paham, ujung-ujungnya paham. Rupanya, mohon maaf nih, suaminya sudah berumur, istrinya masih muda. Suaminya sudah 60 tahunan sudah. Bini baru 20 tahunan. Jadi ini mohon maaf, ada tak yang belum kawin nih? Ada apa-apa lah ya? Belum 2 kali banyak ya. Jadi kata Ustaz Ismail nanya pada istrinya, Dek, mau tak kalau kita menuh Yahudi? Malam Jumat nih Dek, katanya. Alhamdulillah, mau bang, katanya. Tiba-tiba habis itu bininya pula, bang bunuh Yahudi lagi yuk, katanya. Jadi, oke. Yang ketiga, minta lagi, bang bunuh Yahudi yuk. Akhirnya kata lakinya, kalau gini Dek, bukan Yahudi yang mati, abang yang mati. Nah, jadi, kalau pengantin baru kan semangat bu ya, luar biasa. Tidur pun sebentar pun tidak masalah. Sekarang sanggup tidak kita ibadah seperti pengantin baru? Banyak ibadah, tidur dikit cuman. Tidak sanggup kita tidak ya. Misalnya malam dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Tidur kita misalnya 2 jam cuman. Ibadah kita 4 jam. Tidak sanggup kita. Yang kebanyakannya terbalik, tidur 6 jam, paling ibadah dapat 2 jam. Tapi daripada tidak apa-apa, yang penting ada ya. Nah, dapat tahajud, walaupun berapa rakaat dapat. Bangun malam tahajud, walaupun 2 rakaat, jangan terkejut. Cuman habis itu tidur pula ya.
buatlah sholat walaupun dapat 2 rakaat sekalipun. Nah itu mumpung gede rumbulane, mumpung jembar kalangannya, mumpung kesempatannya ada, waktunya ada, wadahnya ada, semangat ada, penggeraknya ada, berkumpul sama-sama, kompak sama-sama mengaji. Subhanallah. Ya alhamdulillah, di warga kita di sini adalah warga yang diizinkan Allah, ditakdirkan Allah ada pengajian untuk kita. Dulu saya pernah ingatkan, kalau satu komplek tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada pengajian, ibarat rumah tidak ada lampunya. Sebab kiasnya kalau rumah tidak ada lampu, artinya tidak ada penghuninya. Kalau sudah penghuninya manusianya tidak ada, agak yang menghuninya bukan manusia lagi, berarti ada ya. Nah, jadi alhamdulillah ini ada cahaya yang dipandang oleh makhluk langit dari tempat kita, karena kita sekarang ini berada pada Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kemarin sudah mengaji tentang istinja sudah, tentang berwudu sudah, tentang mandi khususnya mandi junub sudah. Ada tidak masih yang belum paham mandi junub? Insyaallah paham lah semua sudah ya. Salah satunya kemarin jangan ada yang tidak kena dengan air. Itu rukunnya. Selain niat, seluruh anggota tubuh kita rata dengan air. Disiram dengan air, dibersihkan dengan air. Maka kita akan mulai lagi masuk kepada bahagian berikutnya secara umum, yaitu tentang, ini singkat saja, tentang aurat. Aurat itu adalah batasan yang boleh diperlihatkan dan batasan yang tidak boleh diperlihatkan. Sepakat ulama kita, aurat untuk laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat adalah antara pusar dengan lutut. Itu secara umum. Jadi asal sudah menutup pusar sampai lututnya, berarti laki-laki sudah menutup auratnya. Itu sekurang-kurangnya. Jadi di luar sholat pun seperti itu juga. Makanya mohon maaf, kalau ditunggal ada orang yang bersalawar handap, pahanya kelihatan laki-laki, tidak lagi boleh jadi imam, tidak lagi boleh jadi khatib, asal dia pernah nampakkan pahanya depan umum, main bowling, main basket, main bola. Karena itu batasan sekurang-kurangnya menutup aurat. Dan bagi wanita adalah sekujur tubuhnya di dalam sholat. Sekujur tubuhnya, melainkan hanyalah wajah dan kedua tapak tangannya. Yang lainnya aurat semuanya. Jadi hati-hati ibu-ibu, auratnya adalah yang boleh nampak hanya wajah dan dua telapak tangan. Sebagian ulama berpendapat di bawah dagu pun sudah aurat. Jadi kalau kita nak pakai jilbab itu agak naikkan dikit ke depannya, jangan sampai lehernya kenampakan. Leher masih aurat. Dan ada catatan dalam mazhab Syafi'iyah, tapi ini mungkin pengecualian. Untuk di luar sholat, tapi ada yang membolehkan, ini khilafiyah. Tapi kalau ikut ulama Yaman, mohon maaf ini tidak ingin mengklasifikasikan mana yang cantik, mana yang buruk, tidak ya. Memang ada, kalau yang masih muda dan cantik atau sangat menarik, maka aurat di luar sholatnya seluruh badannya, termasuk wajahnya.
Ini pendapat yang berhati-hati. Wajib memakai cadar. Itu dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Salafi sebenarnya ya. Dalam mazhab Syafi'i. Khususnya yang cantik-cantik. Nah, cantik-cantik. Kalau yang selain itu sunnah. Mohon maaf nih Bu ya. Mohon maaf jangan merasa. Jangan merasa janji Rasulullah. Jadi yang pakai cadar nih yang wajib, yang muda, yang cantik. Itu yang wajib. Cuman zaman sekarang ini kabarnya terbalik. Yang cantik nggak nampakkan mukunya terus. Yang buruk nutup mukunya ya. Ini terbalik katanya. Nah, tapi pendapat umum tidak aurat. Boleh ya. Boleh wajah dan telapak tangan. Artinya di dalam sholat dan di luar sholat. Yang tidak ada batasan hanya untuk laki bini. Untuk laki bini tidak ada langsung alasan. Nak tak ada bebenang sehelai pun tidak ada masalah. Malah pahala jadinya ya. Nah ini. Untungnya orang yang berumah tangga. Sebab Nabi pernah ditanya, sahabat malu-malu. Nabi pun malu, tapi ada yang mengatakan kalau soal agama memang kita mesti bertanya dan tidak boleh malu. Ya Rasulullah, apakah berhubungan dengan istri itu dapat pahala? Maka Nabi jawab, sebagaimana jika tidak halal hukumnya dosa besar, ketika halal menjadi pahala. Ya, ini kalau dapat punya banyak buat pahala enak Bu sebenarnya Bu ya. Nah, itu ya. Tinggal sanggup indahnya biar lagi. Antara ini. Okay. Kalau kita memandang suami memandang kita dengan pandangan kasih sayang, pada ketika itu Allah memandang kita berdua dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah memandang hambanya dengan kasih sayang, niscaya Allah tidak akan menghadap hambanya. Tidak mandang laki merengut, laki menang bini cemberut, itu Allah pun tidak suka seperti itu. Nah, jadi terbalik lagi, itu bab aurat tadi sudah selesai secara umum. Nah, baru masuk nih bab khususnya yang pengurus masjid nih tentang azan dan iqamah. Bab dalam riwayat tertentu ada khilafiyah, mana lebih afdal yang azan daripada imam. Maka ada hadis yang menunjukkan afdal yang muadzin, namun ada juga yang mengatakan sesuai bidangnya maka imamlah yang afdal. Tapi ala kulli hal keduanya itu tentu suatu amal yang sangat mulia yang diganjarkan Allah pahala yang sangat besar. Apakah hukum azan dan iqamat? Hukum kedua-duanya sunnah bagi laki-laki, termasuk walaupun seorang diri jika dia sholat seorang diri untuk sholat fardu. Jadi sunnah baik untuk berjamaah maupun sedang sholat sendirian. Hukum azan dan iqamah sunnah. Nyebutnya iqamah, bukan qomat, bukan ya. Iqamah. Cuman kita ini udah qomat dah kan. Ada apa saja diambil daripada qad qamatus shalah. Qomat katanya, padahal aslinya iqamah. Apa arti azan? Al-adhanu lughatan huwal i'lamu. Azan secara bahasa artinya memberitahu. Nabi Ibrahim menyeru, diperintahkan oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amil. Itu seruan artinya. Untuk mengerjakan haji, Nabi Ibrahim alaihissalam dari kata azan. Kemudian secara syara artinya zikir yang tertentu karena memberitahu akan masuknya waktu sholat.
sesuai dengan masuk waktu sholat. Itu asal makna syarak. Zikirnya sudah ada, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Termasuk sebenarnya dalam kajian fikih kita, jangan sampai merusak bacaan, dan makruh hukumnya terlalu belagu-lagu. Ambil yang sedang-sedang saja. Ini kalau terlalu banyak belagu nanti lupa. Ya. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Itu gara-gara terlalu banyak belagu. Sedang-sedang saja, makruh hukumnya. Ambil yang pertengahan. Untung ibu-ibu dari disuruh azan, Bu ya. Kalau ibu-ibu suruh azan lain lagi ceritanya. Ini laki-laki saja. Apa dia arti iqamat? Sedangkan arti iqamat pada lughah maknanya mendirikan. Pada syarak yaitu lafaz tertentu pula menuntut untuk bangkitnya para hadirin untuk mengerjakan sholat. Nanti akan ada bagaimana yang mestinya kita lakukan. Sebab mohon maaf sebelum kita nanti sampai, dalam mazhab Syafi'iyah yang kita jadikan juklak supaya kita seragam dan konsekuen dan disiplin, semestinya makmum laki-laki yang datang dia segera mengisi shaf yang pertama jika dapat. Jika tak dapat, isi shaf kedua. Jangan duduk di belakang-belakang. Ini baru datang pilih belakang sekali. Mestinya langsung menuju shaf. Sewaktu orang iqamat, makruh hukumnya berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak nak nurut tentara, belum lagi qomat semua sudah nyusun barisan. Padahal dalam mazhab Syafi'i sunnat duduk jawab dengan khusyuk. Karena waktu qomat adalah waktu mustajab. Kata Nabi, doa itu pada 3 tempat tidak ditolak Allah. Yang pertama di antaranya adalah indal tiqa'il juyush, saat bertemunya dua pasukan. Perang fisabilillah itu doanya makbul, subhanallah. Yang kedua inda nuzulil matar, sewaktu turun hujan. Nah, berdoa kita makbul doa kita. Yang ketiga indal iqamah, sewaktu qomat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang paling kuat, selesaikan berdoa dulu baru tegak. Karena doa itu harus khusyuk. Ini mana nak nyusun shaf, mana nak berdoa. Makanya kan pendapat tapi sambil berdoa. Nah, pendapat kedua, berdiri waktu muadzin atau Bilal menyebut qad qamatus sholatu qad qamatus shalah. Qad qamatis sholatu qad qamatus shalah. Salat akan segera didirikan. Nah, itu kita berdiri. Nah, jadi yang mana agak belakang dikit bertegak waktu qad qamatus shalah. Tapi yang sudah berada pada shaf yang pertama, selesaikan doa baru berdiri. Tapi tidak ada salah lah yang ada nih. Tapi kalau nak yang paling afdal ini sebenarnya, kita jujur kalau kita tanya, barangkali di sini pun kalau baru Bilal bilang Allahu Akbar, orang berdirian langsung ya. Banyak masjid-masjid. Kenapa? Di Mekah gitu katanya. Tengoklah Mekah. Mekah itu betul. Mereka juklaknya mazhab Hambali. Semuanya dari Rasulullah. Cuman ada yang mengaturkan ulama kita supaya mensesuaikan pemahaman, kita ikuti, namun ikuti secara konsekuen. Ikut Imam Syafi'i, jangan campur-campur. Ini ikut Imam Syafi'i, ini ikut Hambali, ini ikut Hanafi. Boleh jika sampai tahap mujtahid, memang alim nian. Tapi kalau awak ikut-ikutan ini sebenarnya harus konsekuen, adabnya hanya pada satu juklak atau disebut dengan mazhab. Ini uduk tak mau niru Imam Syafi'i, nyentuh bini tak ada batal, nak sholat cium bini dulu, ada batal lah katanya. Tapi berwuduk gaya Imam Syafi'i,
lebih simpel. Imam Hambali berat wuduknya. Dalam satu riwayat, orang yang mengeluarkan angin dari perut ke mulut, bukan ke bawah, selain bawah dan mulut, dalam mazhab Imam Hambali batal wuduknya. Sedang batal. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tidak. Kalau di bawah batal tidak ya. Ini tidak, ini nak ikut mazhab Hambali tapi keluar angin sering tidak ada batalan, tidak ada kena. Dia harus konsekuen. Allah alam ya, itu di antaranya. Nah, balik lagi tadi. Itu iqamat tadi ya. Nah, kemudian jika ada yang datang, awak tak lambat, datang nak sholat isya, nak sholat subuh gitu juga. Orang sudah nak qomat, masih lagi dia nak sholat sunat juga. Padahal Bilal sudah sampai nak qomat nih. Baru kita Allahu Akbar, tiba-tiba muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalau kita baru mulai sholat sunat, batalkan sholat kita itu. Kenapa? Karena idza uqimatus shalah, dalil hadis Nabi, kalau sudah qomat diserukan, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada lagi sholat yang nak dilakukan melainkan yang fardu. Sudah standby dah. Tapi kalau kita masih sempat, tidak masalah. Tengok keadaan yang sudahlah datang lambat, tiba-tiba orang memberikan waktu dengan dia, rupanya lama pula dia. Orang nonton bapak itu membuat fitnahnya orang marah. Jadi perlulah kita ngaji supaya kita tahu ilmunya, dan supaya jangan kita merasa yang kita punya itu orang lain tidak kita pedulikan. Banyak contohnya, imam sudah bangkit dari sujud, makmum tidak mau bangkit. Amal, imam sudah bangkit. Kalau imam bangkit, bangkitlah. Kalau nak lama-lama sujud, sholat di rumah. Sejam pun sujud tidak ada masalah. Tapi kalau berjamaah, idza waqa'a al-imam farka'u wa idza sajada al-imam fasjudu. Ikut imam. Sering tidak Bapak lihat ada imam sudah bangkit, dia masih sujud. Nah, banyak. Jadi nak manjangkan sujud itu betul bagus. Tapi khususnya kapan kita sholat dewean. Atau kalau memang imam manjangkan sujud, ya kita ikutlah. Ya. Jangan kita nak belain daripada imam. Nah, itu termasuklah qomat tadi. Apakah lafaz azan? Nah, seperti biasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Jangan disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makruh hukumnya. Sunat ditafsil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahnya 2 kali. Jangan Allahu Akbar. Itu makruh ya. Itu yang dalam nyebut azan 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah. Iwan dalam pendapat sebagian mazhab wajib hukumnya menjawabnya. Maksud mazhab Hambali, kalau kita sunnah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab. Dalam hadis, siapa yang tak mau jawab dan tak mau dengar, nanti akan dituangkan ke dalam telinganya timah yang panas. Ini orang azan berpandiran nih, budak papan. Orang azan dengarkan dan jawab. Karena waktu menjawab itu dapat pahala. Dan waktunya terbatas. Kalau sudah selesai azan, apalagi nak dijawab. Jadi waktu sedang azan itu, apapun kegiatan kita, sempatkan menjawab. Nanti pada kata hayya 'alal falah, dalam kitab yang lain lengkapnya kita menyebut juga hayya 'alas shalah. Sebut dulu
hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang lebih afdal. Walaupun boleh langsung la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini akan kita lengkapkan. Setelahnya sunat sebelum berdoa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis Nabi bersabda, siapa yang mendengar muadzin azan lalu menjawab seperti apa yang disebut oleh muadzin, lalu bersalawat kepadaku, lalu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis, wajabat lahu syafaati, orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku. Ini salawat setelah azan. Kita ini terbalik nampaknya, orang muadzin diawali dengan salawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu dah banyak. Padahal setelah azan itu yang sunnahnya. Kalaupun mau dah apa-apa depan salawat. Tapi sebelum berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baca salawat. Walaupun yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kira-kira Ibu ada salawat tak sebelum Allahumma rabb selama ini? Kalau belum tambah Bu ya. Sayang kalau tak ditambah ya. Jadi habis la ilaha illallah jawab dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Khusyuk-khusyuk jawab doa itu. Sama dengan doa berwuduk kita kemarin. Sunat mandak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ke atas. Allahumma ja'alna tawwabin. Tidak. Habis wuduk sambil berjalan berdoa. Subhanallah. Banyak kita dengar. Setiap doa mesti memang harus khusyuk. Karena doa orang yang khusyuk itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin inilah pengantar. Karena tadi kita berzikir, ini sedikit tentang azan dan iqamah. Yang pada pertemuan berikutnya insyaAllah kita akan panjangkan lagi kajiannya atau kajian selanjutnya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pakai tutup, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Gaza, Palestina, yang sekarang ini mereka sedang berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka dizalimi, dibunuh, anak-anaknya dibunuh, rumahnya dihancurkan dengan persombongan kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah menolong kaum muslimin dan mengalahkan musuh-musuhnya.